Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanessa Mukarramah dengan NPM 2513024059. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen administrasi pengelolaan laboratorium. Baik, yang pertama itu ada pengantar administrasi laboratorium pengajaran biologi, di mana administrasi itu sangat penting atau sangat krusial untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran dan penelitian, karena administrasi ini juga merupakan bagian penting yang ada pada laboratorium. Tanpa pengelolaan yang baik, laboratorium ini juga tidak dapat berfungsi dengan efisien, kemudian menghambat proses belajar, bahkan mengancam keselamatan mahasiswa dan dosen. Karena administrasi itu kan mencakup atau pengorganisasian yang ada di dalam laboratorium. Kemudian peran laboratorium dalam biologi, karena laboratorium ini memberikan pengalaman praktis yang tidak digantikan oleh teori. Karena jika kita hanya mengandalkan dari teori saja, ilmu yang dipelajari itu kurang mendukung karena tidak adanya proses penelitian, eksperimen atau percobaan. Karena di sini mahasiswa itu mengembangkan keterampilan teknisnya seperti pengamatan, analisis data, berpikir kritis, serta kemampuan memecahkan masalah melalui pengujian hipotesis. Jadi peran laboratorium itu sangat penting, karena di dalam laboratorium itu kita melakukan penelitian, eksperimen, percobaan, dan lain sebagainya untuk memperkuat hasil dari teori yang dipelajari. Kemudian juga ada standar keselamatan, di mana administrasi ini juga memastikan setiap langkah yang dilakukan dalam laboratorium itu sendiri, mulai dari penyimpanan hingga penggunaan bahan kimia yang berbahaya, kemudian dilakukan sesuai dengan standar keselamatan yang ketat. Karena di dalam laboratorium itu kita kan melakukan percobaan, penelitian, dan lain sebagainya, maka dibutuhkan standar keselamatan yang ketat supaya mahasiswa atau praktikan dan dosen ini tuh keselamatannya itu terjamin dalam melakukan eksperimen. Kemudian yang bab 2 yaitu ada teori dasar administrasi laboratorium. Yang pertama ada definisi administrasi, di mana administrasi itu kan merupakan seperti pengelolaan ya. Jadi definisi administrasi ini merupakan serangkaian kegiatan yang dimana di dalamnya itu berisi pengorganisasian, perencanaan, pengendalian, dan evaluasi sumber daya seperti alat, bahan, tenaga kerja untuk mencapai tujuan pendidikan yang optimal. Jadi administrasi ini tuh mencakup pengelolaan, perencanaan yang ada atau komponen yang ada di dalam laboratorium itu sendiri. Dan sumber daya juga ini perlu melakukan administrasi untuk mengecek bahan dan alat tersebut. Kemudian ada aspek pengelolaan. Yang pertama itu ada sumber daya. Sumber daya ini yaitu pengadaan dan pemeliharaan alat atau bahan agar tidak terjadi pemborosan atau kekurangan saat melakukan praktikum. Jadi sumber daya itu perlu dilakukan administrasi, karena kan kita akan melakukan praktikum. Misal kalau kita itu nggak tahu nih alat dan bahan apa saja yang kita dibutuhkan, itu tuh akan sulit juga untuk melakukan praktikum. Jadi alatnya itu harus dicatat, dirawat, kemudian dilakukan pemeliharaan, dan bahannya juga itu perlu dilakukan pemeliharaan, karena supaya praktikan itu melakukan eksperimen atau praktikum itu secara jelas dengan
secara jelas dengan ketersediaan alat dan bahan yang ada dalam laboratorium. Kemudian ada waktu. Waktu ini merupakan penjadwalan yang harus terstruktur untuk mencegah tumpang tindih antara praktikum mahasiswa dan penelitian dosen. Jadi pengelolaan waktu ini juga harus dilakukan secara jelas. Misal kita tidak melakukan pengelolaan waktu ini, maka terjadi tumpang tindih antara praktikum satu dengan praktikum yang lainnya. Jadi pengelolaan waktu ini sangat penting dilakukan supaya kita melakukan praktikum itu secara terorganisir dan terstruktur. Kemudian ada tenaga kerja. Tenaga kerja itu pembagian tugas yang jelas antara dosen, laboran, dan mahasiswa untuk meningkatkan efektivitas operasional. Jadi dosen, mahasiswa, laboran itu harus memiliki tugas yang jelas atau memiliki tanggung jawab masing-masing supaya mereka itu tidak memiliki tugas yang ganda. Misal dosen itu sudah memiliki tugas satu, maka ya sudah, dosen itu harus menjalankan tugas itu sendiri. Maka tenaga kerja ini tuh harus diberikan tugas atau diberikan arahan yang sesuai. Kemudian ada 3 prinsip utama yang ada di dalam laboratorium. Yang pertama yaitu ada keteraturan. Keteraturan itu mencakup kegiatan yang dilakukan secara terorganisir dan sesuai jadwal. Nah, keteraturan ini tuh harus tersusun sejak awal, karena jika keteraturan itu tidak dilakukan, maka kegiatan yang ada di dalam laboratorium itu tidak akan terstruktur atau acak-acakan atau tidak beraturan. Bahkan bisa terjadi tabrakan antara kegiatan satu dengan yang lainnya. Kemudian ada keterbukaan. Keterbukaan ini komunikasi transparan mengenai prosedur operasional dan penggunaan sumber daya. Jadi keterbukaan ini tuh contohnya seperti kita menggunakan alat dan bahan itu sesuai dengan prosedur dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Kemudian jika ada hal-hal yang perlu dibicarakan itu harus dibicarakan atau komunikasi dengan baik, supaya jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada alat laboratorium atau bahan tersebut itu tuh bisa segera diperbaiki. Kemudian ada akuntabilitas, yaitu setiap tindakan dan penggunaan alat atau bahan itu harus tercatat dan dapat dipertanggungjawabkan. Contohnya misal kita menggunakan alat, maka misal kita menggunakan alat dan pada alat itu tuh kita melakukan kesalahan atau rusak. Nah, maka itu tuh harus dicatat untuk diajukan kepada kepala laboran supaya laboran itu melakukan pembaharuan pada alat tersebut untuk menghindari kecelakaan atau bahaya pada praktikan. Karena jika alat dan bahan itu sudah tidak layak digunakan atau sudah rusak, maka itu dapat membahayakan diri kita sendiri atau orang yang ada di dalam laboratorium. Jadi akuntabilitas ini tuh harus tercatat sesuai dengan apa yang terjadi di dalam laboratorium itu sendiri. Jadi setiap hal itu harus dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian yang ketiga ada administrasi, inventaris, dan fasilitas, di mana yaitu ada sistem pengkodean, teknik pendataan, manajemen bahan kimia, serta pembaharuan rutin. Yang pertama itu ada sistem pengkodean, yaitu di mana memberikan identitas atau kode pada setiap alat dan bahan untuk mempermudah pelacakan dan pengelolaan anggaran. Jadi sistem anggaran itu perlu dilakukan untuk memberikan identitas pada alat dan bahan. Misal setiap alat itu tuh harus diberi identitas seperti alat ini tuh namanya apa, kemudian masih layak digunakan atau tidak, dan kemudian bahan juga harus diberikan identitas seperti itu. Ini tuh bahan
Jadi praktikan ini tidak bingung dan mempermudah mencari alat atau bahan tersebut. Maka di alat dan bahan itu biasanya diberikan kode itu seperti nomor supaya kita itu mudah mencarinya lewat kode tersebut dan mempermudah pengelolaan anggaran. Jadi misal di dalam identitas alat atau bahan tersebut itu ada tulisannya sudah tidak layak. Nah, maka itu tuh harus dilakukan pembaharuan. Maka harus ditata atau disusun itu sesuai dengan fungsi dan bahan tersebut itu sering digunakan atau tidak. Karena jika bahan dan alat tersebut itu tidak dirawat dengan baik, maka akan lebih cepat alat dan bahan itu rusak, dan itu merupakan bagian dari pemborosan tersebut. Kemudian yang kedua itu ada teknik pendataan, di mana teknik pendataan ini dilakukan melalui inspeksi visual berkala untuk mengecek kondisi fisik ruangan, meja, kursi, hingga sistem ventilasi dan pencahayaan. Jadi teknik pendataan ini juga sangat penting karena kan di dalam laboratorium itu kan terdapat meja, kursi dan lain sebagainya ya. Jadi itu juga tuh harus diperhatikan. Misal meja kursinya sudah tidak layak digunakan, maka segera harus diperbaharui. Karena misal itu udah rusak, itu juga kan dapat membahayakan atau tidak menjamin keselamatan pada praktikan. Kemudian ventilasi dan pencahayaan. Nah, ventilasi ini kan merupakan sirkulasi udara di dalam laboratorium. Jadi ventilasi ini juga harus diperhatikan. Misal harus letaknya di sini, supaya laboratorium itu dibuat atau sudah memenuhi standar operasionalnya. Kemudian ada pencahayaan. Pencahayaan itu misal ada di dalam laboratorium itu terdapat lampu dan lampunya itu kurang. Nah, itu juga kan tidak menjadi permasalahan di dalam melaksanakan praktikum, karena jika kekurangan lampu itu juga kan akan tidak bisa menerangi ruangan tersebut kan, maka menyulitkan juga melakukan praktikum. Kemudian jika pencahayaan ini juga berlebih, itu juga mempersulit melakukan praktikum, karena kan jika lampunya itu banyak maka terlalu silau di dalam ruangan laboratorium. Kemudian ada manajemen bahan kimia, yaitu pencatatan teliti yang mencakup stok bahan, kemudian tanggal kadaluarsa, dan berpotensi bahaya, dan cara penyimpanan yang aman guna menghindari kecelakaan. Jadi manajemen bahaya itu tuh sangat penting digunakan karena kan mencakup tanggal kadaluarsa. Misal bahan ini tuh sudah tidak lagi digunakan atau sudah terjadinya tanggal kadaluarsa tersebut. Nah, bahan kimia itu segera dihindari atau sudah tidak layak digunakan. Jika tidak ada pencatatan tanggal kadaluarsa, praktikan ini kan tidak tahu ya bahan ini tuh masih bisa digunakan atau tidak. Kemudian label potensi berbahaya. Nah, ini juga penting harus ada di dalam label bahan kimia, karena jika tidak ada label potensi bahaya, mahasiswa akan kebingungan. Oh, ini nih bahan kimia yang nggak boleh disentuh atau nggak boleh yang kena tangan gitu. Misal bahan berbahaya ini tuh mudah terbakar dan lain sebagainya. Itu juga perlu karena supaya mahasiswa atau praktikan ini menjadi lebih hati-hati dalam menggunakan bahan tersebut. Kemudian cara penyimpanan yang aman. Jadi cara menyimpan bahan kimia itu juga perlu diperhatikan. Misal kita taruh di tempat yang dekat dengan alat atau suatu bahan yang mudah terkontaminasinya, itu juga akan dapat membahayakan keselamatan pada praktikan atau akan terjadi kecelakaan. Kemudian ada pembaharuan rutin, yaitu inventaris harus diperbaharui secara berkala atau real time agar pengelola itu tahu kapan harus melakukan pengamatan, kalibrasi, atau pengadaan alat baru. Jadi pembaharuan itu harus dilakukan secara rutin supaya
mengetahui alat yang perlu diganti atau alat yang sudah tidak layak digunakan. Karena jika tidak melakukan pembaharuan ini, pastinya misal ada alat yang sudah tidak bisa digunakan kan harus segera dipindahkan ke suatu tempat atau ruangan yang tidak perlu digunakan gitu. Jadi harus diganti dengan yang baru. Jika alat itu sudah rusak juga, kalau misalnya nggak ada pembaharuan, itu kan membahayakan ketikan juga seperti itu. Dan jika tidak dilakukan pembaharuan secara rutin atau pemeliharaan, alat itu kan akan mudah rusak ya. Jadi itu juga menjadi pemborosan pada anggaran tersebut. Kemudian ada pengelolaan operasional dan teknologi. Yang pertama itu ada pemanfaatan teknologi, di mana penggunaan teknologi itu sangat penting. Contohnya penggunaan perangkat lunak untuk manajemen laboratorium berbasis komputer untuk memantau inventaris secara akurat dan mengurangi kesalahan manusia dalam pencatatan. Jadi teknologi ini juga tuh sangat penting digunakan di dalam administrasi laboratorium, karena jika dilakukan secara manual atau oleh manusia itu sendiri masih sering terjadi kesalahan dalam perhitungan atau pencatatan. Jadi sekarang itu sudah menggunakan perangkat lunak atau dengan berbasis komputer supaya pencatatan itu tuh lebih akurat dan mengurangi kesalahan dalam pencatatan. Kemudian ada efisiensi anggaran, yaitu melalui audit dan laporan kondisi peralatan yang rutin. Pengelola itu dapat menyusun anggaran yang lebih tepat sasaran dan meminimalkan pemborosan. Jadi efisiensi anggaran itu harus ditulis secara terstruktur atau secara detail. Misal alat dan bahan apa yang dibutuhkan itu harus dicatat dengan jelas. Kemudian alat apa saja yang sudah layak dan perlu pembaharuan itu harus dicatat dengan jelas supaya meminimalkan pemborosan itu sendiri. Kemudian ada lingkungan kerja. Nah, lingkungan kerja ini itu mencakup pengaturan fasilitas pendukung seperti meja, kursi, dan ruang penyimpanan agar selalu siap digunakan dalam kondisi standar kenyamanan dan keselamatan. Jadi, misal di dalam lingkungan kerja seperti fasilitas pendukungnya itu ada kerusakan, itu kan akan mengurangi atau tidak standar kenyamanan dan keselamatannya. Jadi harus benar-benar diperhatikan. Misal kursi itu tuh sudah tidak layak digunakan dan mahasiswa ini atau praktikan ini tidak tahu bahwa kursi tersebut itu sudah tidak layak, namun tetap digunakan. Nah, itu kan akan mencederai atau terjadi kecelakaan dan pada mahasiswa atau praktikan tersebut. Jadi pemanfaatan teknologi, efisiensi anggaran, dan lingkungan kerja itu sangat-sangat diperhatikan untuk supaya melakukan praktikum di dalam laboratorium itu dengan aman dan sangat terstruktur. Yang selanjutnya ada administrasi aktivitas. Jadi pada administrasi aktivitas laboratorium ini berfokus pada bagaimana pengelolaan kegiatan harian agar fasilitas yang terbatas ini dapat digunakan secara optimal dan banyak pihak tanpa menimbulkan konflik. Yang pertama itu ada manajemen jadwal praktikum dan penggunaan ruang. Jadi yang pertama itu ada pentingnya penjadwalan. Jadwal yang terstruktur itu mencegah tumpang tindih penggunaan ruangan dan memastikan alat atau bahan tersedia tepat waktu. Nah, pentingnya penjadwalan ini kan harus terstruktur ya, mencegah tumpang tindih. Jadi jadwal itu harus tersusun dengan rapi supaya tidak tumpang tindih antara pengguna satu dengan pengguna yang lainnya, atau tidak tumpang tindih antara praktikum satu dengan praktikum yang lainnya. Kemudian memastikan alat atau bahan ini tersedia tepat waktu. Nah, penjadwalan alat dan bahan ini juga harus dilakukan. Misal alat dan bahan ini tidak dilakukan penjadwalan
efisiensi ruang itu dapat ditingkatkan dengan mengelompokkan praktikum berdasarkan jenis eksperimen serupa dan jumlah mahasiswa yang terlibat. Jadi teknik pengelompokan ini dilihat dari praktikum yang dilakukan atau eksperimen yang dijalankan itu harus serupa dan jumlah mahasiswa yang terlibat. Jadi itu eksperimen yang dilakukan itu tuh misal hari ini melakukan eksperimen 1, jadi semua mahasiswa itu harus melakukan eksperimen tersebut, tidak boleh berbeda-beda dengan mahasiswa satu dengan yang lainnya, jadi supaya pembelajaran itu lebih konkret. Kemudian ada optimalisasi ruang terbatas, yaitu menggunakan ruang secara bergantian untuk subjek yang berbeda. Misal praktikum kimia itu dari pagi, kemudian biologinya di siang hari, supaya praktikum itu tidak tabrakan dengan pengaturan alat yang cermat. Jadi ruang terbatas itu digunakan benar-benar secara optimal, jadi tidak ada waktu yang terbuang, misal paginya kimia, siangnya biologi, atau sorenya itu dilakukan praktikum lainnya. Maka dengan ruang yang terbatas itu tetap bisa dilakukan pembelajaran atau praktikum itu secara optimal dengan tidak menyia-nyiakan waktu tersebut, dan harus melakukan pencatatan jadwal yang jelas. Kemudian ada pemanfaatan teknologi, yaitu penggunaan perangkat lunak berbasis cloud, kemungkinan pemantauan penggunaan ruang secara real-time. Jadi pemanfaatan teknologi ini juga berfungsi untuk mengatur komponen yang ada di dalam laboratorium itu sendiri. Karena sistem ini itu memudahkan penyesuaian jadwal mendadak jika terjadi pembatalan atau perubahan kebutuhan alat secara cepat. Nah, jadi kan kalau misal kita udah ada sistem, udah ada teknologi yang mengatur, jadi kita itu tidak perlu susah-susah karena dia itu secara otomatis mengatur begitu. Karena memudahkan penyesuaian jadwal yang mendadak. Nah, itu tadi kan sudah dijelaskan, karena sistem ini itu bisa menyesuaikan jadwal yang mendadak. Kemudian jika ada perubahan atau kebutuhan alat secara cepat, sistem ini juga sudah bisa mengatur begitu. Kemudian selanjutnya itu ada sistem monitoring dan evaluasi. Yang pertama itu ada logbook aktivitas atau mencatat setiap detail setiap detail penggunaan, siapa yang terlibat dan apa yang dikerjakan. Jadi logbook aktivitas itu berisi misal detail penggunaannya itu seperti apa, siapa yang terlibat. Nah, siapa yang terlibat itu misalkan alat atau bahan tersebut atau laboratorium itu digunakan oleh siapa, mahasiswa atau laboran atau dosen dan lain sebagainya, dan apa yang dikerjakan. Nah, dan apa yang dikerjakan ini mencakup kegiatan kita yang dilakukan dalam laboratorium itu sendiri, jadi itu pun perlu dicatat. Kemudian ada evaluasi kapasitas, yakni melakukan pemeriksaan rutin apakah ruang terlalu padat atau ada waktu kosong yang bisa dimanfaatkan untuk efisiensi sumber daya. Jadi evaluasi kapasitas ini itu untuk melakukan perbaikan atau memeriksakan rutin apakah ruang itu terlalu padat atau ada waktu kosong atau gapnya yang bisa dimanfaatkan untuk efisiensi sumber daya. Jadi jika ada waktu yang kosong itu bisa digunakan untuk efisiensi sumber daya, jadi semuanya itu sudah terjadwal atau tidak ada waktu yang disia-siakan begitu. Jadi evaluasi ini dilakukan supaya di dalam penjadwalan itu lebih terorganisir, lebih terstruktur dan lebih sistematis begitu. Nah, kemudian yang terakhir itu ada administrasi, peminjaman, dan pemeliharaan alat. Dan pada bagian ini membahas prosedur teknis untuk menjaga agar aset laboratorium itu tetap dalam kondisi prima dan terdokumentasi dengan baik. Kemudian
prosedur peminjaman alat yang akuntabel, yaitu terdiri dari format dokumentasi, yaitu peminjaman itu harus dicatat dengan jelas yang terdiri dari nama alat, kemudian kondisi saat dipinjam atau dikembalikan, tanggal dan identitas peminjam. Jadi format dokumentasi peminjaman itu tuh harus ditulis secara jelas ya, karena itu tuh penting. Misal jika dipinjamnya itu dalam keadaan baik, kemudian dikembalikan dalam keadaan sudah tidak layak, karena itu tuh kan sangat membahayakan ya, atau itu perlu dipertanggungjawabkan. Jadi semuanya itu harus dicatat, seperti nama alat juga harus dicatat, kondisi yang saat pinjam harus dicatat, kemudian waktu dikembalikan itu juga harus dicatat kondisi alat tersebut, kemudian tanggal dan identitas peminjam. Nah, identitas peminjam juga itu sangat penting atau sangat perlu dicantumkan di dalam format dokumentasi ini, supaya jika terjadi kesalahan atau kekurangan dari alat tersebut yang digunakan, itu tuh dapat dipertanggungjawabkan oleh yang meminjam alat tersebut. Kemudian ada tanggung jawab. Nah, tanggung jawab ini tadi kan sudah saya jelaskan, yaitu jika terjadi kerusakan atau kehilangan, peminjam ini tuh wajib melaporkan segera untuk dievaluasi oleh pengelola apakah memerlukan perbaikan atau penggantian. Jadi identitas peminjam ini tuh sangat penting karena berkaitan dengan alat itu sendiri. Jadi peminjam itu memiliki tanggung jawab yang besar, karena jika ada kerusakan atau kehilangan itu perlu melaporkan untuk dievaluasi kepada pengelola laboratorium apakah alat itu harus diganti atau harus diperbaiki. Selanjutnya yaitu ada kalibrasi berkala yaitu khusus untuk receiving gas seperti spektrofotometer, yaitu kalibrasi itu harus dilakukan oleh teknisi kompeten untuk menjaga keandalan data ilmiah sesuai standar SNI. Jadi kalibrasi berkala itu memastikan alat itu masih terjaga sesuai dengan standar SNI. Kemudian ada sistem inventaris berbasis teknologi, yaitu penggunaan sistem manajemen digital itu memudahkan pelacakan riwayat, pemeliharaan, dan jadwal kalibrasi alat secara otomatis. Nah, berbasis teknologi itu tuh sangat penting karena kan penggunaan alat dan bahan itu kan sering dilakukan ya, sering bergantian gitu. Jika dilakukan inventaris secara manual, itu akan memiliki peluang kesalahan itu lebih besar. Maka jika sudah menggunakan teknologi, penggunaan sistem digital ini memudahkan pelacakan, riwayat pemeliharaan, dan jadwal kalibrasi alat itu secara otomatis. Kemudian membantu pengelola dalam audit penggunaan alat untuk mengetahui efisiensi pemakaian saat laboratorium. Jadi sistem inventaris berbasis teknologi ini membantu pengelola dalam penggunaan alat dan mengetahui efisiensi pemakaian aset laboratorium itu sendiri. Karena penggunaan alat dan efisiensi pemakaian itu kan harus dicatat secara jelas ya. Jadi dengan adanya sistem berbasis teknologi itu memudahkan pencatatan tersebut. Jadi pengelolaan manajemen administrasi laboratorium itu sangat penting atau sangat dibutuhkan di dalam manajemen laboratorium, karena administrasi yang rapih itu meminimalisir risiko kegagalan eksperimen dan kerusakan saat akan eksperimen itu administrasi itu memudahkan kita supaya meminimalisir kegagalan atau kerusakan saat akan melakukan praktikum. Jadi manajemen administrasi pengelolaan laboratorium yaitu pengelolaan pengorganisasian di seluruh atau komponen
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.